Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena di hari pertama di minggu ini kita boleh bersama-sama kembali hadir, menghadap hadirat Tuhan. Diberikan kekuatan, kesehatan, kita boleh melangkahkan kaki kita ke sini. Kita ada bukan karena kemampuan kita, bukan karena kemauan kita, tapi karena Tuhan baik dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu sejenak. Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Marilah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita bersyukur kita boleh disatukan di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memuji, meninggikan namanya. Nah, naikkan satu pujian, terpujilah nama Tuhan, karena Dia tinggi dan layak dipuja. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di dalam surga,
Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, baik yang saat ini kami hadir di tempat ini, maupun kami yang melihat melalui secara online Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan, manusia-manusia berdosa yang mendapat anugerah-Mu. Boleh Engkau angkat dari lumpur dosa kami, Engkau sucikan kami, Engkau layakkan kami. Bahkan kami boleh memanggil Engkau Bapa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang begitu besar, mujizat yang terbesar yang terjadi di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau boleh disenangkan melalui ibadah kami, melalui setiap pujian kami, melalui setiap doa-doa yang kami naikkan, dan melalui firman yang akan kami dengar juga Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh berbicara, menguatkan kami, menegur kami, mengingatkan kami kembali melalui firman. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Pimpin sertai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau serahkan hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya dan yang hidup. Kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini. Itu karena Tuhan boleh menyelamatkan kita. Kita boleh menjadi miliknya. Karena itu mari kita naikkan satu pujian. Kini ku milik Yesus. Kita milik Yesus, dan bukan hanya saat ini, tapi selamanya. Namun di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali walaupun kita sudah diselamatkan, kita bisa bebas dari dosa, kita tidak dapat menafikan bahwa kita seringkali jatuh di dalam dosa. Bahkan kadang-kadang kita bisa lebih bodoh dari keledai. Kita jatuh di dalam dosa yang sama berkali-kali. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Saat kita datang kepadanya, memohon pengampunannya, seperti firman yang dikatakan bahwa Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Mari kita masuk di dalam persiapan pengakuan dosa. Kita nyanyikan satu pujian. Yesus mengasihiku, mengasihimu juga kepadaku.
mau mengorbankan nyawanya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari dengan tenang kita menghampiri hadirat-Nya lebih dalam. Kita terbuka, kita jujur di hadapan Tuhan dan kita mau mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Kita mohonkan belas kasih Tuhan. Dan biar pengampunan itu Tuhan berikan. Ya Bapa di surga, tak terselami akan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, orang-orang berdosa yang seharusnya dan sepantasnya Engkau murkai. Ketika kami memikirkan dan merenungkan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami yang sudah menyelamatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, supaya kami hidup tetap di dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Jikalau Engkau menemukan jalan hidup kami yang mulai serong, mulai tidak pada arahan-Mu, Tuhan tuntun dan Tuhan bawa kami kembali. Kami sering kali Tuhan mau hidup seperti apa yang kami mau, bukan apa yang Tuhan mau. Ampunilah kami ya Tuhan. Ketika kami memikirkan, merenungkan akan karya keselamatan yang begitu besar yang sudah Engkau perbuat bagi kami, Tuhan, ajari kami untuk boleh lebih sungguh lagi hidup di dalam-Mu. Tuhan terima kasih untuk anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan buat kami. Kami mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami tahu setiap hari kami membutuhkan belas kasih-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu pula kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau yang menopang hidup kami. Dan tolong kami supaya setia mengikut Engkau. Sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Dengarkanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengarkanlah ayat janji pengampunan dosa dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang berkata demikian. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Yesusku.
bersama dengan seluruh umat Tuhan, kita mengikrarkan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hasan Sutanto, yaitu panggilan hanya Injil. Kita bersyukur kita boleh kembali mendengar suara Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya. Mari kita persiapkan hati kita nyanyikan satu pujian. Kita boleh berbahagia karena Yesus adalah kepunyaan kita. Tuhan, kami datang kepada Engkau dengan sebuah kesadaran bahwa kami tidak layak. Namun kami datang pun dengan sebuah keyakinan bahwa Engkau mengasihi kami. Berilah kesempatan kepada kami Tuhan untuk mengintip sedikit dari keajaiban firman-Mu. Dan iman kami boleh makin diteguhkan dan tekad kami mengikuti Engkau makin bulat. Dengarlah doa kami Tuhan, yang sudah kami panjatkan atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Amin.
Terima kasih. Hari ini saudara sekalian kita akan membacakan sebagian firman Tuhan yang terdapat dalam surat Roma. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah panggilan hanya Injil. Hanya Injil. Kita akan bacakan dari surat Roma pasal pertama ayat 16 dan 17. Versi yang kita kutip itu sebetulnya adalah TB2, tapi saya berupaya untuk sedikit merevisikannya. Yang kata-kata diberi warna merah itu adalah revisi dari saya. Surat Roma pasal pertama dibacakan mulai dari ayat 16. Sebab aku tidak malu terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang bukan Yahudi. Sebab di dalamnya nyata kebenaran atau pembenaran dari Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang yang dibenarkan Allah akan beroleh hidup kekal oleh iman. Sekian dulu pembacaan yang kita kutip dari TB2. Saudaraku sekalian, sebenarnya setiap kitab di dalam Perjanjian Baru itu membahas mengenai Injil. Jadi dengan kata lain, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, semua membahas mengenai Injil. Itu sebabnya saya kira kurang akurat kalau kita mengatakan misalnya bahwa surat Roma begitu penting. Kalau semua kitab hilang tidak apa-apa kalau surat Roma itu masih ada. Saya mengatakan demikian saudaraku sekalian salah satunya karena surat Yakobus. Nah, saya barusan menulis sebuah tafsiran mengenai surat Yakobus. Ide mulai menulis surat Yakobus itu lama, teman, itu 40 tahun yang lalu. Jadi 40 tahun yang lalu itu saya sudah ada sebuah ide untuk menulis tafsiran surat Yakobus, tapi nggak jadi-jadi karena pembacaan saya itu belum cukup. Jadi setelah sekian tahun, 40 tahun, saya berjuang lalu saya coba menuliskan tafsiran surat Yakobus dengan sebuah tema yang jelas bahwa Yakobus itu memberitakan perdamaian antara kaya dan miskin. Dan kata lain saudaraku sekalian, Injil itu harus dilihat dari banyak aspek. Misalnya di Injil Matius bicara mengenai Injil yang jelas mengajar kepada orang Yahudi. Orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu adalah Raja, adalah Mesias. Dan Raja Mesias ini memulihkan bangsa Yahudi itu bukan dengan kekuatan militer mentumbangkan misalnya kerajaan Romawi, enggak, tetapi dengan Injil. Itu soalnya saudaraku sekalian, baik bukan kalau kita bahas dulu mengenai apa itu Injil gitu. Injil itu apa? Ya kabar baik. Kabar baik apa saudaraku? Karena ada sebuah rencana Allah yang dari kekal sampai kekal untuk setiap manusia yang ingin mencari Dia. Jadi dari kekal ke kekal. Itu suatu proses yang panjang saudaraku. Salah satunya memilih seorang yang namanya Abraham. Kemudian memilih sebuah bangsa. Kemudian dari lalu lahir seorang namanya Tuhan Yesus. Begitu kan? Yang memenuhi semua janji, semua nubuat mengenai Tuhan Yesus. Itu semua terjadi dengan ajaib loh. Luar biasa. Lahirnya di mana? Di Bethlehem. Baru kita merayakan Natal bukan? Lalu tidak berhenti di sana, Tuhan Yesus itu lahir sebagai seorang manusia yang tulen. Injil Lukas pasal 2 ayat 7 mengatakan bahwa penginapan itu tidak ada tempat, penginapan. Bahasa Indonesia dalam hal ini
sama dengan bahasa Yunani. Kataluma itu penginapan dalam arti losmen, boleh. Penginapan dalam arti bahwa itu suatu tempat tumpangan untuk bermalam, itu juga boleh. Tapi kalau Anda tanya saya lebih suka menerjemahnya kedua. Saya coba sedikit selidik, saudaraku sekalian, dari sekian banyak, sekian puluh terjemahan bahasa Inggris, mayoritas penginapan dalam arti losmen, mayoritas. Apalagi yang bahasa Indonesia. Tapi paling sedikit ada 16. 16. Menurut penghitungan saya. Yang mungkin belum lengkap. Ada 16 versi memberi kesan itu adalah tempat menumpang. Itu berarti Yusuf dan Maria itu datang mencari kepada kerabatnya. Pada malam itu tak kalah Yusuf seorang yang sederhana lalu membawa seorang istri yang kandungannya sudah berat. Lalu datang ke sana, betapa kejam. Betapa kejam adanya kalau kerabatnya berkata kepada dia, tidak ada tempat bagimu. Kalau losmen, penjaga losmen, ya sudahlah namanya juga losmen. Kalau losmen, saudaraku sekalian, salah apa sih? Kalau penjaga itu lalu berkata, maaf, ini sudah penuh. Tidak ada salah loh. Mungkin penjaga losmen itu kalau mau sedikit melangkah ya teriak-teriak, ayo siapa yang mau kasih tempat? Ini ada ibu sudah mau melahirkan, ayo siapa? Kalau semua pura-pura tidur mau apa? Tapi kalau kerabat kan lain tuh. Nah itu mulainya kabar baik kan. Tuhan mengutus anaknya yang lahir di dalam dunia sebagai manusia yang kecil, bayi yang lemah yang bisa ditolak oleh manusia. Beliau kemudian besar mengabarkan Injil, bahkan mati di atas kayu salib, Anda tahu semua. Tapi beliau bangkit kembali dari kematian, naik ke surga dan satu hari akan datang menyelamatkan kita. Tapi saudaraku sekalian, apa kita berhenti di sini? Enggak, saudaraku. Saya hari ini ingin mengajak saudara sedikit mengenal gereja masa awal, saudara. Dengan kata lain, kalau hari ini saudara melihat di sini ada sebuah gedung yang besar, megah, dan saudara duduk di sana empuk, ditambah lagi ada AC. Zaman dulu tidak ada, saudara. Anda harus kagum gereja, bukan gedung gereja. Itu masih ada. Gereja masih ada, itu sebuah mujizat. Gereja ada, itu membuktikan luar biasa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, sampai masih ada orang yang mau percaya Tuhan Yesus. Tapi gereja ini menghadapi banyak tantangan, saudaraku sekalian. Tantangan dari orang Yahudi, khususnya yang sedemikian sadis, sampai orang pertama yang tangkap dibakar. Itu cikal bakalnya, itu ide dari orang Yahudi yang bantu membawakan kayu. Tapi dari dalam sendiri sebetulnya juga ada masalah, saudaraku sekalian. Salah satu adalah kekuatan Yahudi sama kekuatan non-Yahudi. Itu sebabnya tadi saya tidak menerjemahkan Yunani. Kalau Yunani kan cuma satu bangsa, jumlahnya nggak banyak. Sebelum kerajaan Romawi itu Yunani, Alexander. Itu sebabnya walaupun katanya Yunani, tetapi maksudnya itu sebetulnya adalah non-Yahudi. Orang Yahudi, saudaraku sekalian, menghina ini orang non-Yahudi ini. Apa mengerti apa? Mereka itu tidak saleh. Mereka itu tidak mengenal apa-apa. Mereka tidak tahu juru selamat Tuhan Yesus itu kan dari bangsa kami. Beliau itu adalah anak Daud. Matius pasal pertama, ayat pertama, silsilah Tuhan Yesus, anak Daud. Anak Daud itu sebuah ungkapan yang menunjuk Mesias. Jadi kata berikut itu adalah
keturunan Abraham. Matius 1 ayat 1. Tapi bagaimana dengan mereka yang non-Yahudi, saudara? Mereka mencibirkan karena orang Yahudi yang di kota Roma, jumlahnya berapa? Enggak tahu. Mungkin 50.000 lah. Dari penduduk di kota Roma yang jumlahnya 1 juta. 1 juta bagi orang Jakarta nggak kaget. Ini orang Jakarta nggak kaget. Saya pendatang baru, ini orang Jakarta lama ini. Jakarta sudah tahu apa itu macet. Betul lah, kenapa macet? Penduduknya banyak. Apa itu 1 juta? Kami ini satu kabupaten, ya udah Jakarta tidak ada kabupaten, satu kota sudah lebih dari itu kan. Tapi nanti dulu kota Roma 1 juta, itu perlu tunggu 18 abad kemudian di Eropa baru muncul sebuah kota namanya London yang jumlahnya 1 juta. Jadi Roma itu kota yang besar karena Eropa membutuhkan 18 abad kemudian baru muncul sebuah kota yang namanya London yang punya penduduk 1 juta. Percaya atau tidak, saudaraku, kota Roma itu ada AC loh. Ya bukan AC ini. Air dingalirkan ke batu, lalu ada budak-budak yang kipas-kipasin. Angin sepoi-sepoi, sejuk dan basah itu lalu masuk ke ruangan. Jadi orang Roma itu tahu menikmati, saudaraku, bukan Anda yang suka AC. Orang Roma sudah mau. Orang Roma punya jembatan itu tahan 2000 tahun. Di Italia masih ada. Jembatannya itu begini bentuknya. Nanti ada Bambang ini insinyur, pasti tahu. Batunya besar, bentuk yang bawah itu kecil. Jadi ditaruh sedemikian rupa adanya, batu tekan ke batu, batu tekan ke batu, tanpa cor, tidak ada cor. Tanpa besi, tidak ada besi. Semen Indo, semen belum ada temanku. Tapi jembatannya itu tahan 2000 tahun lamanya, yang masih tahan truk lewat. Mereka mencibirkan. Yang satu mengandalkan siapa? Oh, kami ini saleh. Dan yang mereka tuntut adalah mukjizat. Baca surat Korintus pasal pertama ayat 22. Yang dituntut oleh ini lain, saudaraku sekalian. Kami ini mengerti filsafat, itu sebabnya kami mencari hikmat. Tapi nanti dulu saudaraku sekalian, apakah ada jalan keluar dengan kesalehan manusia? Faktanya orang Yahudi yang serasa sombong dan saleh, pasal kedua itu mencatat mereka mencuri loh. Roma pasal 2, Paulus tegur orang Yahudi yang mencuri. Ada catatan kuno yang mengatakan orang Yahudi itu, wah seperti orang Gipsi gitu yang dari sini ke sana minta segala macam bikin ramai. Konon ceritanya sampai diusir oleh kaisar 2 kali. Apakah dengan kekuatan Romawi bisa mengatasi? Apakah dengan kepintaran manusia lalu kita bisa bertemu dengan Tuhan? Tidak, saudara. Paulus di sini menulis surat Roma kepada kita, mengajar kita kembali kepada Injil, karena tabiat manusia itu begitu jahat, tabiat manusia itu begitu kotor, itu sebabnya kita membutuhkan Injil, kuat kuasa daripada Allah yang mengubah dia. Di kebaktian yang pertama, saudaraku sekalian, saya pernah mensinggung sedikit mengenai itu. Salah satu orang yang mengalami semua itu namanya Paulus. Injil Lukas sampai 3 kali mencatat pengalaman pertobatan dari Paulus. Karena kalau kita ini otak batu, nah itu Paulus itu otaknya baja. Mana mungkin seorang seperti Paulus itu percaya Tuhan. Dia merasa orang Kristen itu bodoh, orang mati dibilang itu.
Manusia yang biasa dibilang Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, dia merasa orang ini bodoh dan menghujat, kejar-kejar orang ini, lalu menangkap, menyeret mereka ke dalam penjara. Sampai satu hari, lalu dia bertemu dengan Tuhan. 3 kali Lukas mencatat itu, yang menegaskan bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada dia. Itu kuat kuasanya saudaraku, dia itu jadi berubah. Saudara, Roma memakai banyak cara untuk menjelaskan itu. Salah satunya yang dipakai itu istilah-istilah pengadilan. Jadi ada orang benar, ada orang yang dibenarkan. Nah itu proses pengadilan begitu. Kita ini orang yang bersalah, mencuri. Yang dicuri apa? Barang berharga dari Pak Hakim. Pak Hakim itulah yang membayar denda itu, yang memaafkan saya, terdakwa yang mencuri barang hakim. Kira-kira begitu. Tapi saudara, ada banyak cara yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan itu. Tapi tujuan Paulus itu jelas. Supaya mereka yang Romawi, atau mereka yang Yunani, atau mereka yang non-Yahudi, itu mau sadar bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kepintaran kita itu nggak ada apa-apanya. Kepintaran kita itu tidak menghasilkan apa. Kita manusia yang terlalu kecil. Kita ini tidak mungkin bisa mengerti betapa besar kuasa Allah, anugerah Allah, dan betapa Allah mengasihi kita. Dan itu semua diterima dengan iman. Dan sebagai orang Yahudi, Paulus kan orang Yahudi. Dia pun sadar saleh. Kesalehan kita itu apa? Kesalehan kita itu sama sekali tidak berarti. Kesalehan kita itu semu, kesalehan kita itu dangkal. Kesalehan kita itu hanya menyentuh kulit. Apa yang di dalam kita ini, hidup kita ini, itu belum diubah. Nah itu sebabnya saudaraku sekalian, ada banyak hal yang dipakai oleh Paulus untuk coba menjelaskan betapa pentingnya Injil. Injil itu kuat kuasa Allah dan hanya dengan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, lalu kita boleh diselamatkan. Kuncinya apa? Kuncinya apakah Anda sadar itu anugerah? Anugerah. Belum tentu jadi berkat. Anugerah. Saudara mau anugerah? Saya juga mau. Anda dan saya duduk di sini masih bisa nafas, itu anugerah. Tapi jadi berkat enggak? Itu cerita lain, saudaraku. Siapa yang kira-kira di sini berat badannya 100 kilo? Saya lihat tidak ada bentuk. Orang yang berat badannya 100 kilo itu kebanjiran anugerah itu. Karena dia tidak kekurangan makanan, betul lah? Coba Anda kalau kekurangan makan, mana bisa 100 kilo? Nggak bisa. Tapi Anda kebanjiran anugerah itu jadi berkat enggak? Anda kebanjiran anugerah itu bisa jadi berkat? Ya enggak. Buka kamus saudaraku. Anugerah itu pemberian dari atas. Anugerah harus jadi berkat. Apa itu berkat? Berkat itulah pemberian dari atas yang menjadi manfaat di dalam hidup Anda. Itu berarti saudaraku sekalian, Anda dan saya duduk di sini mendengar Injil. Jadi berkat enggak? Nanti dulu, saudara terima ya enggak? Anda dan saya duduk di sini merenungkan kematian Tuhan Yesus. Kita tahu Allah mengasihi kita. Itu anugerah enggak? Anugerah. Ada orang yang lama ingin mengenal anugerah Tuhan tapi tidak kesampaian.
Lalu tak kala dia percaya Tuhan Yesus, dia ngomel setengah mati kepada kawannya. Kenapa dari dulu tidak kasih tahu kepada saya? Kamu ada kabar baik. Kalau percaya Tuhan Yesus begitu baik, kenapa dari dulu engkau tidak memberitahu kepada saya? Anda dan saya sering dengar, kita ini sedikit kebanjiran anugerah mungkin ya. Anugerah itu jadi berkat, tidak jadi berkat, salah satu kuncinya adalah apakah Anda mempunyai iman untuk menerimanya dengan sungguh-sungguh. Iman itu yang terus menuntun kita selangkah demi selangkah bertumbuh, bertambah supaya kita makin mengenal anugerah Tuhan dan kita makin percaya sama Tuhan. Kita selangkah demi selangkah makin mengenal anugerah Tuhan. Makin mengalami kuat kuasanya. Makin mengerti betapa kita ini harus mempersiapkan diri satu hari melangkah masuk ke dalam kekekalan. Betapa jeleknya kalau kita masih simpan sesuatu yang sebetulnya Tuhan tidak senang padanya. Betapa indah adanya kalau kita selangkah demi selangkah makin bertumbuh dan hidup kita ini makin serupa dengan Tuhan. Banyak cara yang dipakai oleh Paulus di dalam surat Roma. Mari saya bacakan dari Roma pasal 6 dari ayat 5 sampai ke ayat 11. Nanti ada tambah 2 ayat lagi. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Jadi karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, namun Dia hidup, yang hidup bagi Allah, hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah. Tetapi kamu hidup bagi Allah. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara hadir waktu kita merayakan Tiongchu, Mooncake? Hadir waktu itu? Hadir. Masih ingat Louis Vuitton Moet Hennessy? Saudara Anda tahu? Louis Moet Hennessy. Itu merek perusahaan. Perusahaan yang paling besar di Eropa itu bukan Mercedes. Perusahaan yang paling besar itu perusahaan yang bikin barang lux. Bosnya itu kaya sekali saudaraku sekalian. Keberhasilannya apa? Keberhasilannya adalah dia menjual sebuah konsep kepada kamu. And you take it. You believe it. Kalau kamu beli tasku ini, kamu itu elit. Kalau kamu beli tas, kamu kaya kan? Duit banyak kan? Belum elit. Kamu jalan, kurang bergaya. Kamu belum elit. Kapan kamu baru elit? Beli tas ini. Begitu kamu bawa tas ini. Saya pernah lihat satu foto. Saya kagum loh saudaraku. Di dunia ada orang begini. Topinya
juga Gucci. Jaketnya juga Gucci. Tasnya juga Gucci. Mejanya juga Gucci. Sepatunya juga Gucci. Itu Gucci bukan untuk tampung air, bukan saudaraku, merek Gucci. Saudaraku sekalian, kita ini hidup, ada mesin, softwarenya apa itu loh masalahnya. Softwarenya Gucci. Softwarenya Gucci. Badannya daging. Softwarenya Gucci. Saya mau tanya saudaraku sekalian, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematian. Ajaran mengenai salib itu dalam saudaraku sekalian. Ada Tuhan yang besar, Allah yang maha kuasa yang mengutus anaknya yang menjadi seorang bayi yang kecil yang dikejar-kejar oleh Herodes. Apa itu udah ajaib? Tuhan Yesus berkorban. Anda duduk di sini berkorban enggak? Kalau Anda dipaksa oleh pacar Anda ke sini mungkin sedikit korban. Begitu kan? Anda duduk di sini berkorban enggak? Atau maaf saudaraku sekalian, saya tadi ucapkan terima kasih, saya tidak tahu kawan-kawan di sini, rekan di sini dengar atau tidak. Saya ucap terima kasih loh, tapi saya mau tanya berkorban enggak? Mengapa tidak berkorban? Karena mata kita sudah melihat satu pengorbanan yang jauh lebih besar yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang melepas segala haknya, melepas hak, bukan melepas kewajiban. Kalau orang yang melepaskan kewajiban itu dikejar kantor pajak. Orang yang melepaskan kewajibannya itu dikejar polisi. Melepas hak. Melepas apa yang sesuatu menjadi miliknya. Karena dia sadar Allah mengasihi manusia. Lalu Kristus mengasihi manusia. Lalu semua itu diserahkan. Yang terbaik. Bahkan tetesan darah yang terakhir bagi Anda dan saya. Kalau iman kita itu belum sadar kematian Tuhan Yesus dan harganya dan maknanya di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengerti bangkit bersama dengannya? Bangkit bersama dengannya berarti kita mau raih satu kemenangan. Bukan saya sanggup. I'm weak. I'm limited. I'm nobody. Tapi bersama dengan Kristus, Aku mau memulai sebuah hidup yang baru. Badanku adalah buatan daging, tapi software di dalamnya, konsep hidup di dalamnya, itu semua menuju ke surga. Sebuah kerajaan yang kekal, di mana kita bangkit bersama dengan Kristus. Dan satu hari bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Waktu saya kecil di sebuah gereja, penginjilnya seorang yang sederhana. Namanya pun gak canggih temanku. Saya tidak mau sebut namanya gak canggih. Ya sudah tentu setelah dia percaya Tuhan, setelah dia jadi hamba Tuhan, namanya ya lebih keren lah. Tidak seperti saya sampai sekarang masih Hasan gitu. Tidak tahu kenapa itu, saya juga bingung. Lalu dia melayani Tuhan, orang yang sederhana. Lalu tua, istrinya sudah meninggal dunia, dia masuk ke rumah jompo. Saya mengkhususkan diri ke rumah jompo Mabesudi di Pontianak. Percaya atau tidak, dia sudah pikun. Kok orang pikun bisa sampai pikun begitu? Saya juga heran. Dia lupa semuanya. Saya duduk, ajak dia ngobrol. Saya kan anak buah dia, bimbingan dia. Saya waktu itu remaja, dia yang bimbing saya. Saya sebut nama ini, dia tidak tahu. Dia sebut nama itu, tidak tahu.
Saya cerita ini dia tidak ingat, cerita itu tidak tahu. Bahkan dia tidak kenal saya juga. Tapi yang hebat, dia kenal Yesus Kristus. Wah, saya pulang bersama dengan istri saya bilang, saya itu, salut dan kagum saudara. Badan ini bisa lemah. Penyakit bisa menggerogoti kita kan. Tapi orang itu di dalam hati yang sedalam-dalamnya dia tidak melupakan Yesus Kristus. Sampai dia pikun. Sampai dia lupakan segalanya. Dia tetap ingat Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus dan hanya Yesus Kristus. Teman, perjalanan di atas bumi ini bisa panjang, bisa pendek. Tidak tahu saudara. Tapi ajaan saya adalah saudaraku sekalian, mari dari iman kepada iman. Mari satu kali Anda ambil keputusan, menyerahkan sendiri, menyerahkan hatimu kepada Tuhan. Bukalah hatimu, terima Dia, karena Yesus Kristus yang mati bagi saya dan bagi Anda. Saya jelas tidak layak, begitu juga dengan Anda. Tapi terimalah Dia di dalam hatinya. Louis Vuitton Moet Hennessy itu dibuang temanku. Terimalah Yesus Kristus di dalam hati kita. Biar Dialah yang menjajah dan menguasai hidup kita. Kerajaan Roma boleh runtuh, tapi kerajaan Allah itu tidak berkesudahan. Dan kita boleh bangkit bersama dengannya. Dan menikmati segala kelimpahan, kuasa, sukacita di dalam perjalanan hidup kita. Bahkan jikalau satu hari, saya atau Anda atau siapapun juga, kita lupa segala-galanya. Kita tidak lupa Yesus Kristus. Itu sebabnya surat Roma pasal 6 ayat 22-23 berbunyi demikian. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengkudusan dan kesudahannya ialah hidup kekal, hidup baru, hidup surgawi. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Injil itu apa, saudara? Injil itu mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi kita. Mengasihi kita. Mengasihi kita karena di atas kayu salib, Anak Allah itu diberikan untuk membuka sebuah jalan agar kita boleh datang kepada Dia. Salib membuktikan Yesus Kristus itu dikorbankan, dijadikan korban untuk menebus dosa kita. Itu berarti kita dibebaskan dari kuasa dosa. Itu berarti kita sekarang seharusnya orang yang dibebaskan hidup bagi Allah. Hidup untuk menyenangkan Dia yang menjadi pusat kehidupan kita. Hidup ini menjadi berarti bukan karena Anda memiliki berapa. Hidup ini menjadi bermakna bukan karena berapa lama kita hidup di atasnya. Tapi hidup ini menjadi berarti jikalau kita meresponi Dia yang begitu mengasihi kita dan ingin berjalan melayani Dia. Kita tidak lagi kita menjadi budak dosa. Itulah Injil. Itulah yang dikabarkan oleh Paulus. Itulah yang Paulus tegaskan kepada orang Yahudi. Supaya mereka sadar sesungguhnya Allah mengasihi mereka. Dan apa yang mereka persembahkan itu belum cukup. Jikalau mereka belum menyambut juru selamat itu ke dalam hati.
Itulah yang juga dikatakan Paulus kepada mereka yang non-Yahudi, yang bukan Yahudi. Kepintaran, kekuatan manusia itu tidak akan memecah masalah di dalam kehidupan kita. Kecuali nanti, Juru Selamat itu menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apakah Anda pernah, tapi ya mungkin sangat pernah ya, menyanyikan Amazing Grace. John Newton yang menulis, dan katanya 1 tahun dinyanyi 10 juta kali. Dari mana dia hitung saya tidak tahu. Tapi penulis artikel atau buku itu mengatakan 10 juta kali dinyanyikan 1 tahun. Penulisnya pedagang budak. Tak kalah dia percaya kepada Tuhan, dia bilang saya ini betul-betul adalah seorang budak dari dosa. Tidak usah jauh-jauhlah ke Inggris, John Newton. Tadi kebaktian pertama saya menceritakan ada seorang yang selalu memparkirkan mobilnya di depan rumah kami waktu saya kecil. Siapa dia? Tukang judi. Berapa lama dia parkir? Bisa 2 hari, ada kalanya 3. Gak geser-geser. 1 kali kalau suruh dia geser, menghalangi kami keluar masuk, dia marah saudaraku. Siapa tuannya? Judi. Tapi 1 hari, tak kala dia percaya Yesus. Dia ikut menjadi murid Tuhan Yesus dan mengikuti katekesasi di gereja itu, kemudian menjadi penghafal ayat nomor 1. Jadi diadakan pertandingan kelas itu, siapa yang hafal ayat paling banyak, paling bagus, dia nomor 1. Mungkin itu terlatih otaknya sudah. Dosa tidak menjadi tuannya. Kristus menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami, memilih kami, memanggil kami, menolong kami, menebus kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh menikmati begitu banyak anugerah. Di dalamnya anugerah keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan merespon itu dengan iman. Agar kehidupan kami ini ada kemajuan. Ajar kami melangkah dengan iman Tuhan. Agar di dalam perjalanan yang penuh dengan keliku-likuan, dengan iman dan sadar kepada Tuhan, kami tetap bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan menghargai apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib bagi kami. Dan ajar kami Tuhan menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus yang baik. Yang yakin ada rencana yang indah yang Tuhan buat untuk kami. Dan biar kami melangkah dengan iman bersama dengan Juru Selamat kami di dalam perjalanan kehidupan ini. Ampunlah dosa kami Tuhan. Dengarlah seru doa kami ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Begitu luar biasa anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dan membiarkan kita, tapi Dia terus menyertai kehidupan kita karena Dia Allah Immanuel. Dan kita bersyukur untuk semuanya. Kita juga akan mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berkati dalam kehidupan kita.
Sesungguhnya persembahan yang sejati adalah hidup kita sendiri. Kita boleh memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Persembahan yang akan disampaikan pada hari ini bisa dilakukan melalui QR Code atau transfer, ataupun mengisi kantong-kantong persembahan yang sudah ada di depan Bapak Ibu. Mari kita naikkan satu pujian, biarlah kita boleh menjadi saluran berkat-Nya. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang terluka, bawa terangnya ke tempat hatiku yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan memanjang kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Beritakan tentang kasih Tuhan-Mu, tentang pengampunan-Nya. Bawalah mereka kepada-Nya dengan saksi hidupku. Jadikan aku saluran berkat dan pemanjang kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Kita bersatu dalam doa syukur. Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, Tuhan, terima kasih. Kembali Engkau mengingatkan kami bahwa kami diselamatkan. Bukan karena kami baik, Tuhan. Bukan karena kami mempunyai banyak hal yang bisa kami banggakan. Tapi kami diselamatkan karena Engkau mengasihi kami. Engkau menyelamatkan kami, tapi tidak pernah membiarkan kami sendirian di dalam dunia ini, Tuhan. Engkau menuntun setiap langkah kami. Engkau mengangkat saat kami jatuh. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh senantiasa mengingatnya, Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami sampai pada kesudahannya. Juga kami mau bersyukur, Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan juga untuk mempersembahkan apa yang sudah Engkau berkati dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami tidak hanya mempersembahkan uang kami, Tuhan, tapi juga tenaga, pikiran, bahkan hidup kami juga boleh kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati, Engkau menguduskan setiap persembahan ini dan Engkau pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami mau serahkan persembahan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Itu artinya kita bukan hanya dalam kondisi sehat, tapi mungkin ada yang dalam kondisi sakit, menahun, ya, tetapi Tuhan masih beri kekuatan kepada setiap kita. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, terima kasih untuk Pendeta Hasan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga untuk setiap kita yang sudah melayani pada pagi hari ini. Saudara-saudara, saya ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Ya, saya persilakan untuk mengacungkan tangan. Apakah ada? Sebelah kanan saya terlebih dahulu. Apakah ada yang baru pertama kali datang? Sebelah kiri saya. Oh, di belakang ada yang baru pertama kali datang, ada 2.
Apakah ada lagi yang baru pertama kali datang? Di atas, apakah ada yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Selamat datang untuk George ya. Ada yang lain? Baik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang ya untuk beribadah di tempat ini, kami dengan senang hati menyambut kehadiran saudara, dan jikalau saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang saudara untuk minggu-minggu berikutnya bisa bergabung kembali beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Baik saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 jam 6.30 sore dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 sampai 23, Kesaksian dan Kebangkitan. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 jam 6.30 sore di ruang persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Pendeta Either dengan tema Doa dalam Perjanjian Baru. Dan perjamuan makan malam dapat diikuti 30 menit sebelumnya. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Mandarin diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 jam 9 pagi dengan pembicara Lause Jumingkang dengan tema Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai 18, Sukacita dan Injil. Bidang pembinaan akan membuka kelas dasar-dasar iman Kristen yang akan membahas doktrin-doktrin dasar kekristenan yang penting bagi kehidupan jemaat. Kelas ini dapat diikuti dalam 2 pilihan bahasa, yakni bahasa Inggris yang diadakan setiap hari Sabtu mulai tanggal 17 Februari 2024. Kelas dilakukan secara hybrid yang dibawakan oleh Pendeta Wilson Suwanto, dan dalam bahasa Indonesia yang diadakan setiap hari Minggu mulai tanggal 18 Februari 2024. Kelas dilakukan secara onsite di lantai 3. Materi akan dibawakan oleh tim rohaniwan GKY Kebayoran Baru. Kelas ini diwajibkan bagi jemaat yang akan mengikuti Sakramen Baptis Dewasa atau CD yang akan diadakan pada tanggal 2 Juni 2024. Jemaat yang sudah dibaptis atau CD dapat mengikuti kelas ini sebagai pendengar. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat menghubungi Tata Usaha. Kita bersyukur karena berkat Tuhan senantiasa diberikan kepada kita. Sebagai wujud syukur kita, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, bagi jemaat yang belum mengambil buku persembahan persepuluhan dapat menghubungi petugas di loket persembahan lantai 1. Saudara-saudara, untuk buku persembahan, bagi saudara yang tanggal 17 Desember maupun yang minggu kemarin belum mendapatkan buku dan ingin mendapatkan buku persembahan perpuluhan, nanti keluar dari tempat ini bisa meminta kepada petugas ya, dan saudara bisa mengisinya dan mengembalikannya. Dan kemudian ketika nanti akan transfer, saudara-saudara, tolong diberi keterangan. Ini adalah untuk perpuluhan dan pembangunan atau perpuluhan saja dan kemudian transfer yang lain ditulis pembangunan. Karena seluruh persembahan pembangunan akan disetorkan kepada sinode untuk pembangunan seluruh GKY sesinode, ya. Dan persembahan perpuluhan memang disetor ke pusat, ke tempat ini, ya, ke gereja ini. Tetapi yang 25%-nya akan disetor juga kepada sinode. Jadi kita ingin terus mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja setempat maupun secara sinodal. Baik saudara-saudara, satu lagi dari panitia memberitahu bahwa bagi saudara yang tidak hadir tanggal 25 Desember yang lalu, saudara masih bisa mendapatkan kalender. Ya, kalender nanti bisa diminta kepada petugas di luar kebaktian ini. Ya, baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Lingkupiku. Dengan
Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau pada saat ini kami berdoa bersama untuk perdamaian dunia. Karena saat ini peperangan bukan mereda, bahkan bertambah-tambah. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa supaya perang dunia ketiga tidak terjadi. Bahkan peperangan boleh diperdamaikan, boleh diredakan. Berikan hikmat kepada para pemimpin negara-negara. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong. Begitu juga kami berdoa untuk kerusuhan di Papua Nugini dan penjarahan. Tuhan tolonglah supaya korban penjarahan Tuhan jaga lindungi, Tuhan kembali memberkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemilu di negara kami. Tuhan jaga lindungi supaya negara kami tetap dalam keadaan aman, damai, tentram. Baik sebelum pemilu, pada waktu kampanye, baik pada waktu hari H untuk pemilu dan juga pasca pemilu. Tuhan, kuasa-Mu Tuhan nyatakan, jaga lindungi untuk setiap rakyat Indonesia. Dan Tuhan berkati untuk negara ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan Kau tahu apa yang menjadi pergumulan, baik itu sakit penyakit, baik juga di dalam masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keluarga, untuk pendidikan anak-anak. Tuhan, Engkau topang seluruh jemaat kami. Kami juga berdoa untuk pemilihan majelis seluruh GKY. Tuhan, Engkau yang memberkati. Engkau yang menyediakan orang-orang untuk dipakai oleh Tuhan, untuk melayani Tuhan bagi gereja yang Tuhan sudah dirikan, yang Tuhan percayakan untuk setiap kami boleh melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Doksologi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia-Nya yang memperlengkapi hidupmu untuk boleh dipakai oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan menjaga melindungimu dan memberikan damai sejahtera kepadamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.